Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Krisnadewantara dengan NIM 211704254 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis. Yang pertama, definisi dasar tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan, konsumen, pegawai, dan pesaing. Teori etika memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya, perkembangan etika bisnis. Etika bisnis dimulai dari zaman prasejarah, lalu ke masa peralihan pada tahun 1960, lalu pada sekitar tahun 1970-an, istilah etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat dan dengan cepatnya menyebar ke penjuru dunia. Lalu pada tahun 1980, etika bisnis sudah mulai menyebar di Eropa Barat sebagai ilmu baru yang diawali dari negara Inggris yang secara geografis ataupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1990-an hingga sekarang, etika bisnis menjadi suatu fenomena secara global dan tidak hanya terbatas lagi di dunia barat, namun sudah dikembangkan ke seluruh dunia. Etika bisnis ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan survei, yang kedua, tahap analisis, dan yang ketiga, tahap pembentukan. Lalu, perilaku tidak etis dalam bisnis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati, seperti misalnya berperilaku yang penyalahgunaan kedudukan atau posisi, dan juga seperti perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau abuse power. Selanjutnya, teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme merupakan teori yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang kedua, teori deontologi. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Dan yang ketiga, teori hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Dan yang keempat, teori keutamaan. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal tersebut, nilai etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. Di antaranya, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau mutlak. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contohnya, hak mengeluarkan pendapat. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban misalnya kewajiban pegawai terhadap perusahaan seperti pegawai wajib bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun kewajiban yang lain misalnya dari perusahaan terhadap pegawai, yaitu perusahaan wajib memberikan upah kepada karyawan berupa gaji. Lalu, peduli dan menghargai orang lain. Nah, peduli ialah sebuah nilai dasar dan sikap dalam memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar, seperti peduli diri, peduli sesama, peduli institusi, dan peduli lingkungan. Sedangkan menghargai ialah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu menghargai dan memperlakukan sesama dengan hormat. Contoh yang lain juga menghargai dan menghormati umat agama lain. Lalu toleransi, empati, dan sikap positif. Nah, toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain.
Lalu sikap positif. Nah, sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet, jujur, rela berkorban, hemat, dan lain sebagainya. Lalu, perilaku tidak etis dalam dunia kerja. Nah, perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan awal yang telah disepakati. Terdapat beberapa perilaku tidak etis, antara lain, yang pertama, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi atau disebut dengan abuse resource, dan yang kedua, perilaku yang tidak berbuat apa-apa atau no action. Nah, selanjutnya, mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Penerapan etika bisnis berpusat tentang masalah moral dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, terdapat dua pendekatan yang ada, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan perilaku. Nah, histori etika bisnis dan perubahan etika. Istilah etika bisnis sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai perubahan sudut pandang dalam berperilaku di dunia bisnis di Amerika Serikat. Misi etika bisnis ini memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberi batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur. Selanjutnya mengenai teori normatif, metaetika, dan deskriptif. Teori normatif merupakan bagian penting dari etika, dan teori ini dinilai dari nalar. Sedangkan metaetika dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu pada berbagai konsep. Lalu teori deskriptif merupakan teori yang menggambarkan tingkah laku moral. Teori ini dinilai dari nilai norma. Selanjutnya etika bisnis dalam bisnis internasional. Jadi definisi bisnis internasional ini merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas suatu negara, di mana etika dalam bisnis internasional sangat penting karena etika dapat menghindari konflik akibat perbedaan budaya, dapat mengurangi kecurangan, dan dapat melindungi norma yang disepakati. Adapun istilah dumping adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Istilah lain juga disebut dengan whistleblowing, yaitu merupakan tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi berbahaya kepada publik. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Etika agama merupakan salah satu fondasi tertua dari standar etika. Etika sebagai nilai kebaikan dan keburukan yang dianut suatu golongan yang ada di masyarakat. Dengan adanya etika dalam beragama dapat memberi kedamaian untuk menjalin hubungan yang harmonis. Etika filosofi. Etika filosofi bersumber dari ajaran yang diwarisi dari ajaran yang sudah dikembangkan lebih dari 2000 tahun. Etika filosofi ini merupakan etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, etika budaya. Nah, etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya yang beretika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, etika hukum. Nah, etika hukum ini merupakan prosedur dan kode etik yang ditetapkan oleh sistem hukum negara. Hukum dapat menjadi sumber perilaku etika karena melalui hukum, seseorang dapat mengetahui yang benar dan salah dalam perilaku masyarakat.